caranya ialah istilah yang merujuk pada suatu studi tentang makna, dan karena makna merupakan bagian dari bahasa, sehingga semantik adalah bagian dari linguistik. Dan semantik menelaah lambang atau tanda yang menyatakan makna, hubungan makna satu dengan yang lain, dan pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat. Memasuki materi inti yaitu ada perubahan makna. Perubahan perkembangan bahasa membuat suatu makna mengalami perubahan. Perubahan itu terjadi karena perkembangan hasil pemikiran pengguna bahasa mengenai kata-kata baru dan perkembangan bahasa itu sendiri. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perubahan makna. Yang pertama ada amelioratif. Amelioratif merupakan perubahan makna kata menjadi lebih baik. Amelioratif terjadi ketika makna suatu kata yang awalnya dirasa rendah nilainya kemudian berubah menjadi lebih tinggi atau lebih baik nilainya. Contoh, kata wanita dan istri dirasa lebih baik nilainya dibandingkan kata perempuan atau bini padahal dulu memiliki nilai yang sama. Yang kedua ada peoratif. Peoratif adalah perubahan makna kata menjadi lebih rendah. Peoratif terjadi ketika suatu kata yang awalnya memiliki makna yang nilainya baik menjadi lebih rendah atau kurang baik nilainya. Contoh, kata kaki tangan awalnya memiliki makna sebagai pembantu, namun karena mengalami perkembangan, kata kaki tangan berubah maknanya menjadi kaki tangan penjahat atau mata-mata musuh. Yang ketiga, makna meluas. Makna meluas terjadi ketika suatu kata yang maknanya dan penggunaannya terbatas mengalami perubahan sehingga makna dan penggunaan kata tersebut menjadi lebih luas cangkupannya. Contoh, kata saudara, kakak, dan adik awalnya digunakan terbatas hanya untuk orang yang memiliki hubungan darah atau keluarga, tetapi makna kata ini meluas sehingga bisa juga digunakan sebagai kata ganti sapaan yang tidak hanya diperuntukkan bagi keluarga yang memiliki hubungan darah saja. Yang keempat, makna menyempit. Makna yang menyempit terjadi ketika suatu kata yang awalnya digunakan dan bermakna luas kemudian mengalami pembatasan atau penyempitan makna. Contoh, kata sarjana pada awalnya diperuntukkan untuk semua orang yang dianggap pandai, tapi kata ini mengalami penyempitan makna sehingga sekarang hanya digunakan untuk menyebut para lulusan perguruan tinggi. Yang kelima ada makna sinestesia. Sinestesia adalah perubahan makna yang terjadi karena adanya pertukaran tanggapan dari dua indera. Misalnya, suatu kata yang bermaknanya ditujukan untuk indera penglihatan menjadi ditujukan untuk indera perasa. Contoh, mukanya masam, senyumnya manis. Kata masam dan manis seharusnya untuk menyatakan indera perasa atau pengecap, tetapi karena mengalami pergeseran atau pertukaran makna untuk digunakan pada indera penglihatan. Yang terakhir ada makna asosiasi. Asosiasi adalah hubungan makna asli dengan makna baru yang terjadi karena adanya perubahan lingkungan pemakai kata. Secara sederhana, makna asosiasi terjadi berdasarkan lokasi pemakai katanya karena terjadi perubahan nilai secara sesaat berdasarkan lingkungan. Contoh, kata catut memiliki makna alat pencabut paku, namun ketika berada di stasiun kereta api, kata catut dapat berubah menjadi orang yang menjual tiket dengan harga yang lebih tinggi. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang konsep kajian semantik. Lanjutan dari teman saya sebelumnya, materi yang pertama yaitu medan makna. Medan makna merupakan gabungan dari dua kata yaitu medan dan makna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, medan berarti tempat yang luas atau ruang lingkup. Sedangkan makna merupakan pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa. Medan makna adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian bidang kehidupan yang direalisasikan oleh unsur kata yang maknanya berhubungan. Salah satu contoh medan makna yang dapat diamati ialah peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari sangat erat kaitannya dengan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peralatan berarti berbagai alat perlengkapan. Baik, materi yang kedua, konsep makna. Konsep makna adalah ide atau pemahaman tentang apa yang memberikan nilai atau tujuan pada kehidupan atau pengalaman seseorang. Ini seringkali melibatkan pertanyaan tentang apa arti hidup, bagaimana mencapai kepuasan atau kebahagiaan, dan apa yang penting atau berharga dalam hidup.
makna dapat bervariasi dari satu individu ke individu lainnya, tergantung pada latar belakang, nilai-nilai keyakinan, dan pengalaman mereka. Beberapa orang mencari makna melalui agama atau spiritualitas, sementara yang lain mungkin mencarinya melalui pencapaian pribadi, hubungan interpersonal, kontribusi kepada masyarakat, atau eksplorasi intelektual. Konsep makna juga dapat terkait dengan rasa tujuan, di mana individu merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Baik, materi yang ketiga atau materi yang terakhir, istilah makna. Istilah makna merujuk pada interpretasi atau pengalaman seseorang terhadap sesuatu yang dialami atau dipertimbangkan. Ini bisa merujuk pada 3 makna. Yang pertama, makna linguistik. Dalam konteks linguistik, makna adalah hubungan antara kata atau frasa dengan konsep atau ide yang mereka wakili. Ini mencakup makna denotatif, makna literal, dan makna konotatif, makna yang lebih tersembunyi atau terkait secara emosional. Makna yang kedua, makna kognitif, merujuk pada cara individu memahami dan memberikan interpretasi terhadap informasi yang diterimanya melalui proses kognitif seperti pemikiran, ingatan, dan persepsi. Makna yang ketiga, makna emosional. Ini mengacu pada makna yang diberikan individu kepada pengalaman atau peristiwa berdasarkan perasaan atau emosi yang terlibat. Dari kami akhiri. Wassalamualaikum.